Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Kecelakaan itu, Bang. Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Kecelakaan itu, Bang. Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Kecelakaan itu, Bang. Tolong dong laporin gitu. Itu belum ada yang berani megang. Mayat itu terlungkup. Lihat gak Pak, mayat itu terlungkup. Nah itu bener Sam. Demi Allah Pak. Itu motor juga nggak ada plat nomor Pak, depan berapa? Pak betul nggak ada plat nomor. Orang itu tentang masalah tabrakan. Sekali-sekali Anda mulutmu itu kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Kalau bau itu berarti tidak jujur. Ini polisi ini kan sudah rusak. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat. Malahan pagar makan tanaman terlalu banyak makan uang haram. Mengenai masalah polisi ini, kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Bicara seperti ayam tanpa kepala. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu. Mereka membuang 2 korban beserta motornya di TKP awal, tepatnya di jembatan flyover Kepompongan. Jadi seolah-olah mereka berdua menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kedua mayat yang ditemukan di jalan layang desa Kepompongan. Keesokan harinya mayat Vina dan Zaki ditemukan warga di flyover Kepompongan. Menurut penyidikan awal polisi, kematian Vina dan Zaki diduga akibat kecelakaan tunggal. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Keluarga Vina sangat syok mendapat kabar kematian Vina secara tiba-tiba. Ayah dan kakek Vina datang di TKP flyover Kepompongan. Keluarga Vina sangat bersedih yang mendalam atas kematian Vina yang sangat mereka cintai dan sayangi itu. Sementara itu ada seorang pemuda yang bernama Dani. Dia seorang jurnalis sekaligus konten kreator yang mengelola kanal YouTube. Dani yang ikut melihat TKP, dia terlihat sangat tertarik untuk meliput peristiwa tragis itu. Itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mbak Liana, gimana? Pendapat Anda, terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan. Padahal ini kecelakaan menurut Bapak. Kecelakaan Karena Bapak adalah saksi langsung melihat motor nabrak. Ya Allah Pak, kalau ada orang yang bilang itu kecelakaan, saya siap. Ayo bermubahalah sama saya. Bukan mubahalah Pak, nggak Iya. usah. Karena ini kan urusan pengadilan. Kalau memang orang itu nggak percaya, Enggak, nanti Bapak bersaksi. Jadi Bapak bersedia di BAP oleh Mabes Polri. siap, Bersedia? siap. Yang penting saya dikasih pengacara. Oke, udah gampang kalau pengacara, nanti siapin. Bapak bersedia bersaksi di pengadilan. Siap. Bapak. Demi Allah ya Pak ya, karena kesaksian Bapak ini sangat membantu membebaskan 8 terpidana. Dari mana kamu yakin? Kalau Vina itu murni kecelakaan dari mana? Kenapa pada lari saksi-saksi? Jangan ini deh berasumsi itu kecelakaan ikut-ikutan pula. Jangan pula kalian itu ikut-ikutan calon pemimpin itu negosiasi dengan keluarga bahwa itu murni kecelakaan. Nggak ada, itu dibunuh, itu dia tuh dipukul. Kata siapa itu murni kecelakaan? Jangan ngadi-ngadi deh. Ya, sampai kapanpun saya pasti akan ada bukti. Ingat itu. Di baut itu ditemukan ada bercak darah dan potongan daging. Itu yang ditemukan oleh polisi lalu lintas. Berarti ada kecelakaan. Nah, hanya saja ini kan orang tua daripada si Eki yang notabene anggota kepolisian Resort Cirebon Kota yang berdinas di narkoba. Anaknya itu pernah berkonflik dengan geng motor sebulan sebelumnya, sehingga terasumsi dia bahwa peristiwa yang di flyover Jalan Perjuangan itu terkesan ada eksiden di luar daripada kecelakaan lalu lintas. Dari geng motor tersebut yang berkonflik dengan Eki, itu Betul. versi Anda ya? Oke. Jadi sedangkan klien kami yang 5 orang ditambah yang lain di malam kejadian, tolong dicatat, di malam kejadian mereka berada di satu gang Bakti,
di depan rumahnya Ibu Nining. Kabar gembira untuk kita semua yang mengikuti kasus Vina Cirebon berbulan-bulan lamanya. Apa itu Sobat Indis? Yaitu Mabes Polri berhasil buka pesan SMS Vina dan Widi di tahun 2016. Alhamdulillah banget. Ini bukti SMS Vina dan Widi. Halo Ibtu Rudiana, jantung aman? Apakah ini nanti akan membuat Ibtu Rudiana CS makin panik, makin ketar-ketir? Karena kan ini beberapa hari terakhir kan Ibtu Rudiana itu diperiksa oleh Mabes Polri dan sampai sekarang belum bisa dihubungi. Apakah Ibtu Rudiana langsung ditahan oleh Mabes Polri? Ada fakta terbaru dari kasus Vina Cirebon, teman-teman. Alhamdulillah akhirnya SMS-nya almarhum Vina bisa kebuka. Dan di sini membuktikan sekitar pukul 10 malam lewat 14 menit, 22 lewat 14, itu almarhum Vina masih berkomunikasi SMS dengan kawannya Mega. Sedangkan ada kesaksian dari Pak Suroto, katanya menemukan mereka korban di jalan itu sekitar pukul 22.15 menit lah, kurang lebihnya gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan, masuk akal nggak dalam waktu hitungan menit katanya ada penyerangan, pelemparan, pemerkosaan, penganiayaan gitu. Teman-teman, ini bukti baru dan ini jejak digital. Itu ada nomor HP-nya juga, teman-teman. Waktu itu masih SMS. Jadi kemungkinan besar ini kecelakaan tunggal, teman-teman. Kemungkinan besar. Oke, terima kasih. Boleh komentar. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat ini Vina masih dalam kondisi hidup dan juga sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintah desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor, oh keamanan juga ya? Si desa gitu Pak. Polisi desa, betul. Oke. Jadi patroli 22.15 itu. Ya, karena lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan, waktu itu mikirannya kecelakaan ya. Betul. Kita 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas, dalam putusan. Itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa. Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Mukhtar. Pernah di BAP nggak? Siapa? Widi dan Mega. Kedua orang ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang mereka belum pernah ditunjuk oleh pihak manapun untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang saya bilang tadi, kedua orang yang dilakukan itu belum pernah ditunjuk. Padahal teman-teman,
ada pernyataan katanya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Iya. Satu turut, satu